syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab fi syai'in min makruhati shalah. Bab tentang hal-hal yang makruh dilakukan ketika salat Qala muallif rahimahullahu taala, al-makruhu indal usuliyyin huwa ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluh. Adapun makruh ini termasuk hukum taklifi, karena hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara fikih itu ada dua. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Apa yang dimaksud dengan hukum taklifi? Adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Jadi hukum taklifi adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Hukum taklifi ini berkaitan dengan perintah, kemudian juga larangan. Berkaitan dengan perintah, berkaitan dengan larangan. Adapun yang berkaitan dengan perintah itu ada dua. Yang pertama disebut dengan wajib. Yang kedua disebut dengan sunnah. Ini hukum taklifi yang berkaitan dengan perintah. Jadi ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Adapun yang dimaksud dengan wajib di sini adalah sesuatu yang diperintah oleh syariat dengan perintah yang tegas. Ini wajib. Yang konsekuensi dari wajib ini, apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Ini wajib. Contoh sholat 5 waktu wajib. Dan wajib ini terbagi lagi menjadi 2. Ada wajib aini, ada wajib kifai. Wajib aini atau yang disebut dengan fardu ain, yaitu kewajiban atas setiap orang, gak bisa diwakilkan. Itu disebut dengan wajib aini atau fardu ain. Yang kedua adalah wajib kifai, atau yang dimaksud dengan disebut dengan fardu kifayah. Ini wajib, tetapi tidak dibebankan ke setiap orang. Jika ada orang lain yang melakukan kewajiban tersebut, maka kewajiban ini gugur atas yang belum melakukannya. Contoh dari fardu ain atau fardu kifayah atau wajib kifai adalah sholatul janazah. Ini hukumnya fardu kifayah. Nah, ini yang berkaitan dengan wajib. Yang kedua itu sunnah. Yang berkaitan dengan perintah, hukum taklifi yang kedua adalah sunnah.
yaitu ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam. Hal yang diperintahkan oleh syariat ya, namun tidak dengan perintah yang tegas. Ya. Jadi jenis perintahnya di bawah yang wajib. Apa konsekuensi dari sunnah ini? Yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala, dan yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Berbeda dengan apa? Wajib. Kalau wajib, yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuh. Kalau wajib, yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dapat dosa. Ya. Sunnah, yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang mengerjakan dapat pahala, yang tidak mengerjakan tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Sunnah ini perintah, betul perintah, tetapi di bawah wajib perintahnya. Ya. Maka baik wajib ataupun sunnah, kedua-duanya adalah perintah dari syariat. Ya. Kedua-duanya perintah dari syariat. Ya. Ini yang dimaksud dengan al-amru. Ya. Yang pertama perintah. Kemudian hukum taklifi yang kedua berkaitan dengan an-nahyu, larangan, hal yang dilarang. Maka sebagaimana perintah, larangan juga ada dua. Yang pertama adalah haram. Adalah haram. Yang makna dari haram itu adalah manaha anhu syari'u ala wajhil ilzam. Ya. Kalau perintah, ya, kalau wajib, ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Itu wajib. Haram, manaha anhu syari'u ala wajhil ilzam. Sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tegas. Apa muqtada haram ini? Apa konsekuensi dari haram ini? Kata para ulama, konsekuensi dari haram ini ya, yusabu tarikuhu. Kalau yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Jadi yang meninggalkan hal yang haram karena Allah dapat pahala. Wa yu'aqabu fa'iluhu. Yang mengerjakannya akan mendapatkan dosa. Ini muqtada haram. Konsekuensi dari haram. Ya. Contoh, ya, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, yang termasuk larangan juga makruh. Ini ya yang kita bahas. Ya. Makruh. Ya. Jadi makruh itu bagian dari larangan. Apa itu makruh? Manaha anhu syari'u la ala wajhil ilzam. Sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tidak setegas haram. Ya. Apa muqtada dari makruh ini? Apa konsekuensi dari makruh ini? Nah, di sini dijelaskan ma yusabu tarikuhu. Ya. Yang meninggalkan sesuatu yang makruh karena Allah ini dapat pahala. Wala yu'aqabu fa'iluhu, dan yang mengerjakannya tidak dapat dosa. Maka baik haram ataupun makruh itu masuknya adalah larangan, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baik wajib ataupun sunnah, kedua-duanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti sudah berapa tuh hukum taklifi? Wajib, sunnah, haram, makruh. Satu lagi mubah. Ya. Mubah ini enggak berkaitan dengan perintah, enggak berkaitan dengan larangan. Ya. Atau dalam bahasa kitanya hal yang dibolehkan. Ya, hal yang dibolehkan.
Maka hukum asal sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ya. Hukum asal sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ya. Ini hukum taklifi. Ya, hukum taklifi. Jadi hukum taklifi adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Perbuatan seorang hamba. Ya. Maka seorang hamba itu terkadang melakukan yang wajib, terkadang melakukan yang sunnah, terkadang melakukan yang haram, terkadang melakukan yang makruh, dan terkadang melakukan yang mubah. Ini hukum taklifi. Kemudian yang kedua, hukum wad'i. Hukum wad'i. Apa sih hukum wad'i? Hukum wad'i itu adalah hukum yang mengatur hukum taklifi. Hukum yang mengatur hukum taklifi. Artinya hukum wad'i ini tidak bersinggungan dengan seorang mukallaf, tidak. Ya. Tetapi bersinggungan dengan hukum itu sendiri. Namanya hukum wad'i. Ya. Apa contoh dari hukum wad'i? Yang pertama itu sebab. Ya. Yang dimaksud dengan sebab ini adalah sesuatu yang menjadikan hukum itu menjadi sah dengan keberadaannya. Ya, itu sebab. Sesuatu yang menjadikan hukum itu sah karena keberadaannya. Contoh, ya, masuk waktu dalam sholat itu disebut sebab. Ya. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata liduluki syamsi. Tegakkanlah sholat ketika tergelincirnya matahari. Maka tergelincirnya matahari ini sebab adanya sholat. Dalam hal ini sholat duhur, ya. Tergelincirnya matahari itu adalah sebab adanya apa? Sholat duhur. Kalau matahari belum tergelincir, sholat duhur ada apa tidak? Tidak ada. Maka ini disebut dengan sebab. Jadi berkaitan dengan hukum, tidak berkaitan dengan orang yang melakukan hukum tersebut. Itu yang pertama, sebab. Yang kedua, penghalang. Ya. Sesuatu yang menjadikan, ya, sesuatu yang keberadaannya menjadikan hukum tersebut tidak sah. Itu disebut penghalang. Ya. Contoh, bagi wanita, haid itu penghalang sholat. Artinya selama ada haid, wanita itu boleh sholat apa tidak? Kenapa? Haid ini adalah penghalang. Ya. Ini disebut hukum wad'i yang berkaitan dengan hukum taklifi tadi. Sholat itu wajib, hukum taklifi. Ya. Tetapi ketika ada penghalang yaitu haid, maka hukum taklifi ini dilakukan apa tidak dilakukan? Tidak dilakukan. Ya. Ini hukum wad'i yang kedua adalah penghalang. Yang ketiga, syarat. Ya. Yang dimaksud dengan syarat ini sesuatu yang jika keberadaannya, jika ada sesuatu yang jika ada maka berkaitan dengan hukum itu ada. Contoh, toharoh, bersuci. Ini merupakan syarat dari sholat. Ya. Jika toharoh itu tidak ada, maka hukum sholatnya ada apa tidak? Tidak ada. Hukum sholatnya tidak ada. Ya. Jika toharoh ada, maka hukum sholatnya menjadi ada. Ini adalah syarat. Ya. Makanya dalam setiap hukum itu, ya, ada syarat-syaratnya, ada penghalang-penghalangnya. Ya. Itu yang keberapa? 3. Yang keempat adalah rukhsah. Ya. Atau dalam bahasa kitanya keringanan. Hal-hal yang diizinkan oleh syariat dalam kondisi tertentu, namanya rukhsah. Jadi nggak setiap kondisi, ya, dalam kondisi tertentu. Hal-hal yang dibolehkan oleh syariat dalam kondisi tertentu. Misal, ya, mengqashar sholat. Ini Allah jadikan rukhsah bagi seorang musafir. Artinya selama dia musafir, boleh nggak dia mengqashar sholat? Boleh. Karena ini hal yang sesuatu keadaan yang Allah izinkan.
Tetapi kalau hilang darinya sifat safar, dia sudah mukim, maka qasar salatnya masih boleh dilakukan atau tidak? Tidak boleh dilakukan. Ya. Maka rukhsah itu adalah sesuatu yang Allah izinkan dalam keadaan tertentu. Ya. Inilah diantara hukum wad'i. Ya. Maka ya, dalam pembahasan ahkam syariat, ya, hukum-hukum menyebarkan dengan syariat itu tidak lepas dari dua hukum tadi, ya, baik taklifi ataupun yang wad'i, nggak lepas dari itu. Ya, pembahasan dalam kitab ini nggak akan lepas dari situ. Mesti kalau nggak wajib makruh, nggak makruh sunnah. Sunnah itu nama lainnya ada mustahab, ya, yang semakna dengan sunnah. Maka ini, ya, bab ini kita kembali ke bab ini, bab fi syai'in min makruhatis salat. Bab tentang sesuatu, ya, atau hal-hal yang makruh dalam salat. Apa makruh tadi? Hal yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tidak tegas, ya. Apa konsekuensi dari makruh tadi? Jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Jika dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ya, tidak mendapatkan dosa. Di sini dijelaskan wa makruhatus salati asya'un tukhillu bikamaliha wa la tubtiluha. Adapun yang dimaksud dengan makruh salat, ya, adalah sesuatu yang menghilangkan kesempurnaan salat dan tidak membatalkannya. Jadi hanya menghilangkan kesempurnaan salat saja. Dan makruh ini boleh dilakukan ketika ada kebutuhan. Ya. Makruh ini boleh dilakukan ketika ada kebutuhan. Wahiyya katsiratun, dan makruh salat ini banyak. Dzakarul muallifu minha ma yatadammanuhu hadanil haditsani. Tapi ya di sini hanya dibahas dua hadis saja yang berkaitan dengan sesuatu yang makruh dalam salat. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza uqimatis salatu wa hadaral asya'u fabda'u bil asya'. Ya. Kata Nabi, jika salat telah ditegakkan, hidangan makan malam telah disiapkan, maka mulailah dengan makan sebelum salat. Mulailah dengan makan sebelum salat. Al-makna al-ijmali, ya. Makna umum dari hadis ini, ya. Yutlab fi salati al-khusyu'u wal khudu'u wa hudurul qalbi. Dituntut di dalam salat, ya. Yang dituntut di dalam salat itu adalah kekhusyuan, kerendahan hati dan hadirnya hati. Ya. Ini hal yang dituntut, ya, dalam ibadah salat, ya. Li'anna dzalika huwa ruhus salat. Karena yang tadi itu semuanya merupakan roh daripada salat. Kekhusyuan dan hadirnya hati, ya. Itu adalah roh dari salat. Wa bihasbi wujudi hadzal makna yakunu tamamus salati aw naqsuha, ya. Sempurna atau tidaknya salat itu tergantung khusyuk dan hadirnya hati ketika sholat. Oleh karena itu, faida uqimatis salatu, ketika sholat sudah ditegakkan, ya, atau sedang ditegakkan, wat ta'amu awi syarabu hadirun, sedangkan makanan atau minuman juga dihidangkan. Ya. Jadi udah qomat, ya, tetapi makanan dihidangkan. Fayam bagi al-bada'ata bil akri wasyurbi hatta tankasira nuhmatul musalli, ya. Maka mulailah dengan makan dan minum hingga konsentrasi orang yang sholat tadi nggak terpecah. Kalau sholat dulu pikirannya ke
makanan atau minuman kebagian apa enggak, masih ada apa enggak kita. Wala yata'allaqu dhihnuhu bihi, ya, dan agar ya pikirannya itu enggak berkaitan dengan makanan terus ya. Wa kaila yansarifa qalbuhu 'anil khusyu', dan agar hatinya tidak berpaling dari kekhusyuan ya. Alladzi huwa lubbus shalah, yang mana khusyuk itu adalah intisari dari salat. Ya. Hadza ma lam yadik alaihil waktu. Ya, dengan catatan ya selama waktu salatnya tidak sempit ya. Kalau waktu salatnya sempit artinya sebentar lagi waktu salat ini keluar ya. Fa in dhaqa, jika waktu salatnya sempit ya, fahina idin yuqaddimus salata fi waqtiha ala kulli syai. Jika waktu salatnya sempit ya, tinggal sebentar lagi, maka yang didahulukan adalah salat ya, dengan bacaan yang ringan ya. Li'annal mustahab la yuzahimul wajib, karena hal yang mustahab, hal yang dianjurkan, semakna dengan sunnah tadi. Karena hal yang dianjurkan tidak akan mengalahkan yang wajib. Ya. Jadi ya bersama kita ini ya dua hukum tadi. Kalimat wajib, haram, sunnah, mubah, sebab, syarat, larangan, rukhsah itu terus nanti akan bersama kita dalam mengarung kitab ini. Ya. Tapi itu adalah makna keseluruhan dari hadis tadi. Ya. Berikutnya ma yu'khadhu minal hadis ya. Kesimpulan dari hadis tadi. Yang pertama, anna at-ta'ama wasyaraba idza hadara waqtas salat quddima 'alaiha ma lam yadik waktuha. Bahwa makanan dan minuman apabila telah dihidangkan di waktu salat ya. Apabila telah dihidangkan di waktu salat ya, maka harus didahulukan selama waktu sholat itu enggak sempit. Fatuqaddamu ala ayyatin hal ya. Dalam keadaan apapun, mulailah dengan makanan, mulailah dengan minuman ya. Apabila apa? Waktu sholatnya enggak sempit. Kalau waktu sholatnya sempit, kiranya kalau makan dan minum dulu keluar waktu sholat, maka dalam keadaan ini sholat yang didahulukan dengan bacaan yang ringan ya. Yang kedua, zahirul hadis ya. Yang nampak dari hadis tadi ya, sawaan akana muhtajan lit ta'ami am ghairu muhtajin. Yang nampak dari hadis tadi ya, baik dia itu lapar banget ataupun tidak lapar. Baik dia itu butuh kepada makanan atau enggak butuh makanan, kalau makanan sudah dihidangkan, mulailah dengan makan dulu sebelum sholat. Itu zahir hadisnya. Ya, lakin ya, akan tetapi ya, qayyadahu katsirum minal ulama'i bil hajjah. Akan tetapi sebagian ulama ya, banyak dari ulama ya mensyaratkan kalau benar-benar lapar. Walaupun zahir hadisnya nggak berbicara tentang itu. Ya. Lalu dari mana? Ya, para ulama memberikan syaratnya harus lapar banget. Ya. Akhdan minal illah allati fahimuha min maqsadis syari'i. Ya. Alasan itu diambil dari tujuan syariat akan hadis tadi. Tujuannya apa? Agar konsentrasinya, fokusnya enggak ke makanan gitu. Makanya kalau enggak lapar ya, kalau enggak lapar banget ya, dia fokus ke makanan atau tidak? Tidak fokus ke makanan karena dia enggak lapar, enggak butuh. Tapi giliran dia butuh banget, maka fokusnya ke makanan tadi. Makanya dari sini para ulama mengambil kesimpulan ya, memberikan syarat ya, dimulai dengan makan minum itu apabila benar-benar dalam keadaan lapar ya. Kalau nggak dalam keadaan lapar atau masih bisa ditahan ya, maka kembali ke hukum asal, sholat didahulukan atas segala perbuatan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, anna hudurat ta'ami lil muhtaji ilaihi udrun fi tarkil jamaah ya.
hadirnya makanan ya bagi orang yang lapar ya, itu merupakan uzur untuk tidak sholat jamaah. Kalau memang lapar banget ya, terus makan, pas selesai makan jamaah udah selesai, itu dia tidak mendapatkan dosa meninggalkan jamaah. Dia termasuk orang yang mendapatkan uzur ya. Dengan catatan lapar banget, nggak bisa ditunda laparnya. Ya. Ala alla yaj'ala waqtat ta'ami huwa waqtas salati daiman wa adatin mustamirrah. Dengan catatan juga kata para ulama. Dengan catatan apa catatannya? Itu tidak dijadikan kebiasaan. Jadi boleh dilakukan hanya sesekali. Jadi boleh meninggalkan sholatul jamaah untuk makan dulu itu dengan catatan hanya sesekali, bukan dijadikan kebiasaan. Ya. Ini kesimpulan yang ketiga. Yang keempat, annal khusyu'a wa tarka syawaghili matlubun fis salat. Sesungguhnya khusyuk dan meninggalkan hal-hal yang bisa memalingkan dari salat itu adalah sesuatu yang dituntut di dalam salat. Makanya agar khusyuk silahkan makan dulu. Agar bisa fokus sholat silahkan makan dulu. Karena orang kalau mau sholat itu harus ya menghadirkan kekhusyuan dan juga menghilangkan sesuatu yang mengalihkan dari fokus sholat. Ya. Mengalihkan dari fokus sholat. Tujuannya apa? Liyahdurul qalbu lil munajat. Agar hati ini hadir ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini hadis yang pertama. Ya. Maka jika seorang itu tetap sholat dalam keadaan lapar, maka sholatnya itu makruh. Ya. Hukum sholatnya itu apa? Makruh. Ya. Hadis yang kedua ya, yang berkaitan dengan bab ini. Wali Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadratit ta'ami wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Ya, kata Nabi, tidak ada salat dengan hadirnya makanan. Ini sebagaimana dalam hadis pertama tadi ya. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan. Dan tidak ada salat ketika ia menahan perut. Ya. Baik untuk buang air kecil atau buang air besar. Ya. Ini juga ya hal yang dimakruhkan dalam sholat. Ya. Kita baca al-ma'na ijmali ya. Kita baca penjelasan dari hadis ini. Taqaddama fil haditsis sabiq dzikru ragbati syari al-akidati fi huduril qalbi fi sholati baina yaday rabbih ya. Dalam hadis sebelumnya dijelaskan ya tentang keinginan syariat ya. Apa keinginan syariat? Agar hati seorang itu hadir ketika sholat ya, dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hadis sebelumnya ya. Jadi syariat itu menginginkan seorang itu kalau sholat dalam keadaan hadir hati, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan fokus ya. Makanya ya kalau lapar sok makan dulu ya. Wala yakunu dzalika illa biqat'i syawagil. Dan itu tidak akan pernah tercapai kecuali dengan menghilangkan hal-hal yang menyibukkan tadi. Ya. Kecuali dengan menghilangkan hal-hal yang menyibukkan tadi. Alladzi yusabbibu wujuduha adamat tuma'ninati wal khusyu'. Yang keberadaannya itu akan menghilangkan ketenangan dan kekhusyuan sholat.
Keberadaan hal-hal tadi itu nanti akan berpengaruh kepada kekhusyuan dan ketenangan salat. Nah, salatnya buru-buru karena lapar, salatnya buru-buru karena mules gitu. Hal-hal tadi harus dihilangkan. Laparnya harus dihilangkan, mulesnya harus dihilangkan agar salatnya khusyuk dan tumak-nina. Lihada fa inna syari'a yanha 'anis salati bihudurit ta'am. Oleh karena itu syariat melarang dari salat ketika makanan sudah dihidangkan. Alladzi nafsul musalli tatuqu ilaihi, yang mana jiwa seorang itu ya berkaitan erat dengan makanan tadi. Pikiran kepada makanan tadi. Bahkan hatinya pun sama. Ya. Wa kadzalika yanha 'anis salati ma'a mudafa'atil akhbathan alladaini huma al-baulu wal ghaid. Ya. Begitu juga syariat melarang, begitu juga ya syariat melarang salat ya dalam keadaan menahan mules. Ya. Alladzi huma al-baul wal ghaid, yang mana itu adalah menahan buang air kecil ataupun menahan buang air besar, enggak boleh. Ya. Lianna salatal haqini awil haqibi ghairu tammatin, karena salatnya orang yang mules hakin itu ya mules menahan ya buang air kecil, haqib itu mules menahan buang air besar ya. Intinya ya salat orang yang menahan mules ghairu tammah, enggak akan sempurna. Ya. Linsyighali khatirihi bimudafa'atil adza. Karena apa? Karena pikirannya fokus ya. Bukan ke salat tapi ke mulesnya itu. Ya. Ke mulesnya. Makanya ya syariat mengajarkan enggak boleh tahan, buang dulu, selesaikan dulu. Ya. Walaupun harus ketinggalan jamaah. Ya, walaupun harus ketinggalan jamaah. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari dua hadis yang dijelaskan tadi, ya. Sekarang kita belajar ikhtilaful ulama. Perbedaan ulama tentang hukum salat dalam dua keadaan tadi, ya. Dalam keadaan makanan sudah dihidangkan dan dalam keadaan apa? Menahan mules. Apa sih hukum salatnya? Akhadha bidhahiril hadithi adh-dhahiriyatu wa Syekhul Islami Ibnu Taimiyah ya. Falam yusahhihu salata ma'a wujudit ta'am ya. Ahlu dhahiriyah, madhab dhahiriyah ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat hukum salatnya tidak sah. Hukum salatnya tidak sah. Jika makanan sudah dihadirkan atau sholat dalam keadaan mules ya, itu tidak sah. Wa'addu as-salata batilah, dan sholat tadi dianggap batil ya. Nggak sah ya. Illa anna Syekhul Islam lam yusahhiha ma'al hajati ila ta'am. Akan tetapi Syekhul Islam ya, menghukumi batil apabila orang tersebut dalam keadaan lapar banget atau orang tersebut dalam keadaan mules banget ya. Itu sholatnya batil. Kalau laparnya enggak banget, mulesnya enggak banget, kembali ke hukum asal yaitu makruh. Ini perbedaan madhab dhahiriyah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Kalau dhahiriyah baik dalam keadaan butuh atau enggak butuh, sholatnya sah apa tidak? Enggak sah. Ya. Baik mulesnya mulus banget atau tidak mulus banget masih bisa ditahan, sholatnya sah apa tidak? Tidak sah. Itu mazhab dhahiriyah. Karena mazhab ini selalu mengambil dhahir yang tampak dari sebuah ayat atau yang tampak dari sebuah hadis ya. Adapun ya Syekhul Islam ya tidak sah kalau dalam keadaan lapar banget atau mulus banget. Kalau dalam keadaan butuh banget. Kalau nggak butuh ya, maka sholatnya tidak batal ya. Wadh-dhahiriyatu syaddu. Adapun ya mazhab dhahiriyah tadi mazhab yang ganjil ya. Artinya ya tidak ada yang berpendapat sebagaimana mazhab dhahiriyah tadi ya.
Falam yusahhihuha mutlaqon, yang berpendapat salatnya tidak sah dalam keadaan mutlak. Wa dhahaba jumhurul ulama ila sihhatis salati ma'a karahatiha ala hadhil hal. Adapun jumhur ulama berpendapat hukum salatnya itu sah ya, walaupun dibarengi dengan sesuatu yang makruh ya. Artinya salatnya sah tidak? Sah, tapi makruh. Dari sisi apa makruh ini? Pengurangan pahala. Dari sisi pengurangan pahala. Hukum salatnya sah ya, tetapi makruh, disebut dengan sihhatu ma'al karohah. Sah tetapi makruh ya. Qalu ya, jumhur ulama berpendapat inna nafya as-salati fi hadzal hadithi nafyun likamaliha la li sihhatiha. Karena penafian salat dalam hadis tadi, la salata, tidak ada salat ya. Jadi salat itu dinafikan, ditiadakan. Kata para ulama, penafiannya, peniadaannya itu yang ditiadakan bukan sah atau tidaknya, tapi yang ditiadakan itu adalah kesempurnaannya. Sehingga makna hadis tadi, tidak sempurna sholat ketika makanan dihadirkan, dan tidak sempurna sholat ketika ia menahan mules. Sholatnya sah apa tidak? Sholatnya sah ya. Tetapi sempurna apa tidak? Tidak sempurna. Dan ini pendapat jumhur ya, menyelisihi pendapat sebelumnya, baik madhab Dzahiriyah ataupun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ma yukhadhu minal hadis ya. Kesimpulan dari hadis yang kedua ya. Karahatus salati inda hudurit ta'amil muhtaji ilaihi. Makruhnya salat ketika makanan sudah dihidangkan, dengan catatan kalau dia benar-benar butuh, benar-benar lapar ya, maka makruh ya. Wa fi hali mudafa'atil akhbatsain ya, dan juga dalam keadaan menahan mules tadi ya. Dengan catatan malam yadik al waktu, selama waktunya itu tidak sempit. Selama waktunya tidak sempit. Kesimpulan yang kedua, anna hudural qalbi wal khusyu'i matlubani fis shalah. Kekhusyuan atau hadirnya hati dan kekhusyuan itu keduanya dituntut dalam ibadah salat. Jadi salat yang kita lakukan itu harus dalam keadaan khusyuk dan harus dalam keadaan hadirnya hati. Yang ketiga, yambaghi lil musalli ib'adu kulli ma yushghiluhu fi salati. Wajib bagi yang hendak salat ya, untuk menjauhkan dari segala yang menyibukkan dalam salatnya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat, lalu di depannya itu ada tirai yang bergambar. Tirai yang berwarna. Maka Nabi nyuruh Aisyah untuk menjauhkannya, karena itu ya mengganggu konsentrasi sholat Nabi ya. Jadi ya wajib untuk menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu fokus sholat ya. Oleh karena itu ya, termasuk kebaikan ketika kita hendak sholat, lihat posisi HP kita ya, karena itu nanti akan mengganggu fokus sholat, baik di silent atau dimatikan ya. Ini ya termasuk adab ya, termasuk hal yang harus dilakukan ya. Hal yang harus dilakukan agar tidak mengganggu fokus salat ya. Berikutnya, annal hajata ila ta'ami awish syarab. Kebutuhan ya seorang kepada makanan dan minuman ya, atau kebutuhan untuk buang hajat, kullu ulaika udhrun fi tarkil jum'ati wal jamaah. Itu semuanya udhur ya, syar'i ya, untuk meninggalkan Jumat dan jamaah ya. Jadi dibolehkan ya, termasuk udhur. Bisyartin, dengan syarat
alla yaj'al awqatas salawati mawa'idun lima dzukira ma huwa fi maqduril insani minha. Dengan catatan tuh jangan dijadiin kebiasaan ya. Jangan sampai mulesnya itu datang pas sholat terus. Ya. Jadi jangan sampai ya, atau mules atau laparnya pas datang ketika mau Jumatan terus. Ya. Itu kalau dijadiin kebiasaan ya, itu tidak diperbolehkan. Kalau sesekali ya maka tidak mengapa. Ya. Kemudian yang kelima, qala As-San'ani ya. Berkata Imam As-San'ani, wa'lam anna hadza laisa babun fi taqdimi haqqil abdi ala haqqillahi ta'ala. Dan perlu diketahui ya, ini bukan termasuk bab mendahulukan hak hamba atas hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hak Allah itu apa tadi? Salat. Hak hamba tadi apa? Makan atau minum. Maka ketika ya mendahulukan makan dan minum daripada sholat, kata Imam As-San'ani, itu bukan berarti kita mendahulukan hak hamba atas hak Allah, bukan ya. Enggak termasuk dalam bab itu. Bal huwa siyanatul haqqil bari. Bahkan ini untuk menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjaga agar sholat kita tetap fokus. Untuk menjaga agar salat kita tetap khusyuk, tetap baik, dan ini hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi didahulukannya makan dan minum, didahulukannya untuk membuang hajat, ya. Ketika salat telah ditegakkan bukan berarti mendahulukan hak hamba atas hak Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Li'alla yadkhula fi ibadatihi biqalbin ghaira muqbilin ala munajatihi. Agar ya ketika masuk ibadah ya ketika masuk ibadah dia tidak beribadah dengan hati yang tidak siap dan tidak fokus. Ya. Intinya agar ibadah tetap fokus. Makanya ya makan dan minum didahulukan, buang hajat pun tidak didahulukan ya. Kemudian berikutnya fassara ba'duhum al-khusyu'u bi annahu majmu'un minal khaufi was sukun. Sebagian ulama menafsirkan makna khusyuk adalah kumpulan dari rasa takut dan rasa tenang. Itu khusyuk ya. Fahuwa maknan yaqumu fin nafsi, itulah makna yang tegak di dalam jiwa, yadharu minhu, yang tampak dari makna tersebut, sukunun fil a'dha'i yulaimu maqsudal ibadah ya, tenangnya ya anggota badan yang sesuai dengan tujuan ibadah. Itu yang dimaksud dengan khusyuk, yaitu kumpulan dari ya rasa takut dan rasa tenang dalam ibadah. Kemudian satu lagi faidah ya. Qala ulama ya, para ulama berkata, as-salatu munajatun lillahi ta'ala. Salat itu ya merupakan bentuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk ya bahasa kitanya ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa kaifa takunu ma'al ghaflah, maka tidak boleh dilakukan dengan dipenuhi kelalaian, karena seorang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ajma'al ulama ala annahu laisa lil abdi illa ma uqila minha ya. Dan para ulama telah sepakat bahwa seorang itu tidak mendapatkan pahala dari salatnya kecuali yang dia fahami dari salatnya itu. Yang dia sadari dari sholatnya itu. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku ya. Bagaimana kita salat ya? Bagaimana kita salat dalam rangka mengingat Allah kalau kita lalai di dalam salat kita?
Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai. Yang dimaksud yang lalai ini adalah yang lalai dari salatnya. Ya, karena salat itu ya seorang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walima rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban marfu'an. Dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Hibban marfu'an, yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu usyruha wala sudusuha. Ada seorang hamba yang salat tetapi ia tidak mendapatkan pahala 1/10-nya, bahkan 1/6-nya. Dia sholat tapi nggak dapat pahala. Hatta 1/10 dari pahala, hatta 1/6 dari pahala nggak dapat. Ya. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan lalai. Karena dia sholat tidak fokus dan tidak menghadirkan hatinya. Makanya di awal tadi dikatakan khusyuk dan hudurul qalbi. Khusyuk dan hadirnya hati itu adalah ruh salat. Ya, itu adalah ruh salat. Fas-salatu innama furidat liiqamati dzikrillah. Nah, salat ini ya tidaklah ia diwajibkan kecuali untuk menegakkan zikrullah. Jadi agar orang ketika salat itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat lainnya. Bahkan ya saking hebatnya ya setan dalam menggoda orang yang sholat, ya kunci yang nggak ketemu-temu ketika sholat langsung ingat. Ya. Itu karena apa? Setan yang benar-benar ya menggoda orang yang sholat. Ya. Fa illam yakun fi qalbil musalli, kalau dalam hati orang yang sholat itu tidak ada ta'zimun, pengagungan Allah Subhanahu wa taala, wahaibatun, dan rasa haibah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, nuqisat qimatus shalah, maka berkurang nilai dari salat. Semakin tidak mengagungkan Allah dalam salatnya, maka semakin berkurang nilainya. Wa hudurul qalbi, dan yang dimaksud dengan hadirnya hati, kalau tadi khusyuk, ya khusyuk itu kumpulan dari rasa takut dan rasa tenang dalam ibadah. Adapun yang dimaksud dengan hadirnya hati, tafrighuhu min kulli ma huwa mulabisun lahu, yaitu mengosongkan hati dari sesuatu yang mengotorinya, ya, dari sesuatu yang merusaknya. Fayaqtarinu idzakal ilmu wal amal, ya. Maka ini bergandengan dengan ilmu dan amal, ya. Hadirnya hati ini harus ada ya dalam setiap ilmu dan harus ada dalam setiap amal. Wa ghaflatul qalbi fis salati, dan lalainya hati di dalam salat atau lalainya hati ketika salat, anil munajati ma laha sabab illa al khawatirun nasyi'atu an hubbid dunya. Ya. Kata Syekh di sini, lalainya hati ya ketika salat itu sebab utamanya karena kecenderungan hati terhadap dunia. Ya, karena kecenderungan hati terhadap dunia. Oleh karena itu ya para ulama zuhad, para ulama yang terkenal dengan kezuhudannya berkata, du'id dunya inda yadaika wala tadu'ha fi qalbik, ya. Letakkanlah dunia itu di tanganmu dan jangan kau letakkan di hati, ya. Karena ketika diletakkan di dalam hati, ya ini sumber ya utama dari kelalaian di dalam salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya bab tentang hal-hal yang makruh di dalam salat. Insyaallah kita akan lanjutkan bab tentang waktu-waktu terlarang untuk salat pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.